Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Andri Afrijon, dan saya di sini sebagai moderator sekaligus pembaca pertama. Saya Destri Anggia sebagai pembaca kedua. Saya Fadila Agustina di sini sebagai pembaca yang ketiga. Dan saya Ninda Permaisuri di sini sebagai pembaca keempat. Kami di sini akan membahas tentang diksi atau pilihan kata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketepatan, kesesuaian, dan fungsi diksi. Baik, apa itu ketepatan? Ketepatan ialah hal yang menyangkut makna, logika, kesamaan maksud. Dan apa itu kesesuaian? Kesesuaian adalah kecocokan dengan konteks sosial. Apakah kata-kata yang dipilih atau dipakai dapat diterima oleh masyarakat, pendengar, ataupun pembaca. Terutama yang lebih penting adalah apakah pilihan kata yang kita pakai sudah merupakan pilihan kata yang baku atau belum. Goris Kerap pada tahun 2002 mengemukakan beberapa poin penting tentang diksi. Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan. Bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dalam situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasa sejumlah besar kosakata atau perbendahara kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud pembendahara kata atau kosakata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki suatu bahasa. Fungsi diksi yaitu 1. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 2. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat dalam bentuk sangat resmi maupun tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. 3. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 4. Menciptakan suasana yang tepat. 5. Mencegah perbedaan penafsiran. 6. Mencegah salah pemahaman. 7. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Oke, untuk selanjutnya di sini ada diksi dan penerapannya. Pertama, diksi ada ketetapan seperti makna, logika, dan sama maksud. Yang kedua, kesesuaian cocok dengan konteks sosial, umum, khusus, jargon, dan silang. Next, kata pada dasarnya merupakan lambang dari suatu objek, pengertian, atau konsep. Dari kata di atas dapat digambarkan melalui segitiga sama kaki, di mana di situ ada referensi, lambang, dan referen atau acuan. Gambaran atau pengertian yang timbul pada kata tersebut disebut referensi. Untuk mempresentasikan referensi tersebut maka digunakan lambang atau kata. Sedangkan acuan atau benda yang didukungnya disebut dengan referen atau acuan. Misalnya, referensi adalah sebuah kurva tertutup yang jarak antara titik pusat ke setiap titik pada sisi sama panjang. Lambangnya atau katanya adalah lingkaran. Referensinya adalah benda dari referensi dan lambang tersebut, yakni O. Maka pada dasarnya referensi pada setiap individu akan berbeda sesuai dengan pengalaman atau pengetahuannya. Saya bakal membahas tentang makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah makna yang rujukannya tunggal atau makna kata sebenarnya. Makna yang tidak memberikan peluang bagi si pembaca untuk memberikan makna tambahan. Di atas, kalian bisa melihat contoh tentang makna denotasi.
Lalu, makna konotasi. Makna konotasi adalah makna yang mengandung asosiasi-asosiasi tambahan. Biasanya makna ini mengandung ungkapan-ungkapan ataupun kiasan-kiasan. Selanjutnya saya membahas tentang kata umum dan kata khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Semakin luas ruang lingkup suatu kata, maka semakin umum sifatnya. Makin umum suatu kata, maka terbuka kemungkinan salah paham dalam permaknaan. Sebaliknya, makin sempit ruang lingkupnya, makin khusus sifatnya, sehingga makin sedikit kemungkinan salah paham dalam pemaknaan. Kalian bisa lihat contohnya di atas ini. Selanjutnya, saya membahas tentang jargon dan slang. Jargon merupakan kata-kata teknis yang dipergunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Kata ini merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu, seperti dokter, militer, perkumpulan rahasia, ilmuwan, dan sebagainya. Slang adalah ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh sekelompok sosial dalam situasi yang informal. Contohnya kalian bisa lihat di atas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penggunaan kata pada kalimat. Idealnya, setiap kata mengacu pada satu objek pada kenyataannya. Suatu kata bisa mempresentasikan atau bisa mewakili beberapa objek. Contoh kata buku bisa mewakili ruas, bisa juga mewakili kitab. Suatu kata bisa mewakili kata lain yang sama artinya. Akan tetapi, kata-kata yang bermakna sama itu tidak bisa digunakan secara sama dalam konteks kalimat yang sama. Contohnya, 1. Mereka pergi ke Yogyakarta dengan kereta cepat. 2. Dengan cepat, pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% penduduk Indonesia pada tahun 2000. 3. Rencana itu perlu dilaksanakan. Penggunaan kata cepat pada kalimat pertama itu tepat, sedangkan pada kalimat kedua, kata cepat harus diganti dengan kata laju, dan pada kalimat ketiga, kata cepat harus diganti dengan kata segera. Selain berkenaan dengan ketetapan, pemilihan kata harus didasarkan pada kesesuaian. Kesesuaian pilihan kata dapat dilihat dari kesempatan seperti di bawah ini, formal atau ceramah ilmiah, karya ilmiah, dan non-formal atau percakapan santai. Selanjutnya, situasi masyarakat. Masyarakat umum, petani, mahasiswa, ilmuwan. Nilai sosial seperti penggunaan kata istri bini dan wafat atau mati. Kata baku dan non-baku seperti semakin, semangkin, tidak, enggak, mengapa, kenapa. Di atas adalah contoh kata-kata baku.